1 jam bersama Dayuni, atlet peraih medali emas PON Papua yang ke-20 baru ini. Luar biasa. Kita beri aplaus ini dong. Keren sekali ya. Wow. Iya, dan tentu saja ini merupakan satu prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Dan malam ini kita bisa bertemu langsung dengan atlet kita Dayumin. Dan saya ingin menyapa kembali, selamat malam Dayumin. Terus terang dari dulu saya kagum banget suka lihat di media sosial kan. Pasti semuanya dari sini kagum di media. Dan sudah membawa nama Buton Utara tentunya Sulawesi Tenggara. Dan saya ingin menyapa kepada semuanya sudah hadir, utamanya Kadispora Bapak Hari SPDMM selaku Kadis Pora Buton Utara yang sudah mengilhami acara yang luar biasa ini. Dan tentunya nanti Bapak yang akan membantu jalannya acara kita malam hari ini. Dan baik, sebelum acara dimulai kita akan lihat dulu ya. Semua di sini olahraganya oke semua ya. Jadi pada saya bilang salam olahraga, semua jawabnya iya. Jaya. Oke, saya tes dulu ya. Dan nanti kalau hidup pemuda jawabannya maju. Kita tes dulu. Mana semangatnya semua? Salam olahraga. Ya, cuma 2 orang. Salam olahraga. Sekali lagi ya. Salam olahraga. Terima kasih. Sekali lagi. Hidup pemuda. Maju. Ya. Hidup pemuda. Hidup pemuda. Iya. Itu adalah merupakan hashtag resmi dari Kemenpora. Jadi memang kita wajib ya. Dan itulah pemuda maju olahraga jaya. Dan tentunya masih di acara Talkshow bersama atlet. Makasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Duta olahraga Dayuni, selamat datang kembali di Buton Utara. Atlet berprestasi, kebanggaan Buton Utara untuk Indonesia. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sudah hadir di tempat ini bersama orang tuanya. Orang tua Dayuni, saudara Ramudin, adalah mantan juara Asian Games dan Sea Games. Jadi malam ini sangat lengkap. Orang tua ilmunya tularkan ke anaknya. Dan alhamdulillah malam ini Dayuni lahir di Bajo 2 September 1992, umur 29 tahun. Ilmu olahraga umur 29 tahun sampai 31 tahun adalah usia emas. Jadi prestasinya lagi naik. Kita berharap 3-4 tahun ke depan insya Allah Dayuni bisa juara seperti bapaknya di Asian Games. Itu awal kata dari saya. Pemerintah daerah sangat respon dan sangat berterima kasih sudah membawakan nama baik Buton Utara di tingkat nasional maupun internasional. Terakhir saya sampaikan, insya Allah tahun depan Dayuni akan mengikuti kejuaraan di Vietnam. Kita berharap dan kita berdoa mudah-mudahan atlet kita bisa membawa nama baik Indonesia. Ini bukan lagi milik Buton Utara, tapi ini sudah milik Indonesia. Sudah milik Indonesia. Cikal bakal beliau ini sejak tahun 2010 Dayuni sudah ikut SEA Games. Terus sampai 2016 ikut Asian Games. Baik di Cina, di Myanmar, di Filipina, terakhir kemarin di Asian Games Jakarta tahun 2018. Jadi sepertinya sangat lengkap. Mulai dari prof, mulai dari PON, SEA Games, Asian Games. Mudah-mudahan bisa sampai ke Olimpiade. Kita berharap Sulawesi Tenggara bisa ada atlet masuk di Olimpiade seperti yang terjadi kemarin di bulu tangkis. Untuk itu malam hari ini kita akan berbincang kupas tuntas, kupas habis masalah Dayuni mulai dari awal sampai hari ini. Inilah orangnya, kita hadirkan orang tuanya. Saya silakan Dayuni untuk bisa bercerita sama kita, bisa memotivasi, bisa memberikan pesan dan kesan kepada
generasi muda kita bisa mencontoh dan bisa meniru atlet kita ini. Dayumi, atlet itu tidak dilahirkan tapi diciptakan. Sekali lagi, atlet tidak lahirkan tapi diciptakan. Saya persilakan Dayumi untuk memberikan kita 5-6 menit, setelah itu kita free diiringi oleh teman-teman. Iya, kami persilakan. Wow, keren ya, 5 menit. Lebih juga nggak apa-apa ya, biar pengalaman semuanya itu dikupas tuntas malam ini. Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Kadis ya, Pak Kadis Pora sama teman-teman di sini, termasuk Pak Disub juga yang hadir di sini. Saya berterima kasih karena diajak ngopi-ngopi santai kayak gini. Sebenarnya saya juga suka ngopi loh Pak Kadis, sekedar informasi ya, tadi aja mungkin mau ditraktir ngopi lagi lain kali. Kalau untuk bercerita masalah tentang pengalaman saya jadi atlet, ya sebelumnya saya jadi atlet memang dari zaman saya SMP, dari 2007, dan itu karena memang kita kan orang Bajo ya, sudah memakan alam, bisa berenang salah satunya, dan bisa mendayung dengan perahu yang disebut koli-koli. Itu memang perahu tradisional yang biasa kita pakai untuk bukan sekedar cuma latihan, tapi memang kita pakai untuk jadikan transportasi. Misalnya kalau mau ke pasar pasti pakai itu kan. Dan kebetulan juga beliau yang ayah saya memang yang bakatnya bahwa dia adalah atlet mungkin menurun ke saya, dan waktu itu 2007 itu saya dibawa ke Kendari. Dimulai dari situ dikasih masuk di yang namanya PPLP. Jadi di situ awal mulanya saya jadi atlet, dan 2010 saya ikut timnas, direkrut. Saya bisa jadi saya junior bisa bersaing dengan senior. Disitulah awalnya saya direkrut untuk masuk di timnas dan bisa mengikuti Asian Games di Cina. Awal mulanya saya dapat 3 perak. Dan jujur memang di situ kita diberi apresiasi oleh negara, diberikan bonus uang. Itu pertama kalinya saya mendapatkan uang sebesar 500 juta. Ya, dan pada saat itu saya masih SMA. Jadi waktu SMA saya ke bank loh, ini sekedar cerita aja, saya ke bank, disangka sama orang banknya saya ini ngerampok lagi. Iya, saya disangka ngerampok atau apa, katanya kok anak SMA bisa dapat uang segede ini. Lalu saya jelaskan, Bu, saya atlet loh, saya barusan kemarin ikut Asian Games. Oh gitu ya, baru ditawarin gini itu. Terus 2011 saya ikut SEA Games di Indonesia, yang Indonesia adalah tuan rumah dan Palembang. Dan sebenarnya kejuaraannya udah banyak sih, cuma memang baru sekarang semenjak mewakili ajang PON di Papua ini baru benar-benar diberikan apresiasi oleh Bupati dan jajarannya. Makanya saya juga sangat berterima kasih sama Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta jajaran yang ada di Buton Utara ini, karena dengan begini saya sangat bangga bisa membawa nama daerah saya sendiri, Buton Utara. Karena setiap saya ditanya asalnya dari mana, saya pasti selalu jawab saya dari Ireke. Awalnya sih bukan bilangnya Buton Utara, saya dari Ireke. Karena memang di peta itu tertulis di situ ada Ireke. Jadi saya memperkenalkan ke teman-teman saya juga se-Indonesia. Kadang mereka bukan nyebutnya lagi Buton Utara, tapi kamu yang punya Ireke ya, sudah kayak gitu. Jadi mungkin kalau untuk mau bicara masalah pengalaman tentang atlet saya, kurang lebih sudah sama seperti ayah saya. Jadi ayah saya juga suka bilang bahwa kamu harus ikut kejuaraan ini baru bisa ngalahin saya. Jadi mungkin sekarang saya udah ngalahin prestasi ayah saya, ya Pak, gimana Pak? Jadi harapan saya juga mungkin
Selanjutnya kayak di sini saya lihat ada atlet tenis ya, tenis meja. Mudah-mudahan kedepannya bisa mewakili Sulawesi Tenggara, bahkan bisa direkrut juga ke timnas, biar bisa ada generasi penerus bahwa kita itu yang anak-anak muda, generasi muda bisa berprestasi, bukan cuma di bidang olahraga, tapi mungkin di bidang-bidang lain. Jadi bakat kita itu jangan cuma dipendam aja, tapi harus disalurkan. Mungkin juga bisa pemerintah, maksudnya Pemda bisa membantu cabur-cabur lain, atau mungkin dinas-dinas lain juga bisa membantu untuk kemajuan bukan sekedar di bidang olahraga, tapi di bidang-bidang lain untuk kemajuan Buton Utara. Mungkin itu saja. Iya, ini awal cerita. Dayumi saya baru tahu kemarin kalau Dayumi ini PNS. PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga 2018. Apa ini karena hasil dari Asian Games kemarin? Jadi memang dari kita atlet itu di zaman sekarang itu kita jadi atlet sudah tidak seperti zamannya ayah saya, yang notabene-nya kalau misalnya kita yang katanya tidak diperhatikan. Kalau untuk sekarang jadi atlet itu diperhatikan. Kalau berprestasi dapat medali emas bakal diangkat jadi PNS. Ya terbukti sendiri sama saya. Jadi waktu 2018 setelah Asian Games yang di Indonesia tuan rumah Jakarta Palembang, kita direkrut jadi PNS jalur khusus prestasi oleh kementerian, masih menterinya Pak Imam Nahrawi. Jadi memang itu kita diangkat 2018. Dan total atlet yang diangkat itu kurang lebih ada hampir 300 orang. Dan yang ada di Sulawesi Tenggara itu ada 7 orang yang diangkat jadi PNS. Jadi itu Pak. Ya, luar biasa Dayumi. Sangat luar biasa dari prestasi-prestasi yang disampaikan tadi. Dayumi ini besar di Bajo, SD di Bajo, SMP di Kenari, SMA di Kenari, kuliah Pejas Kesre di Unhalu. Jadi kita sama-sama ada yang bisa juga Pejas Kesre. Berarti Bapak senior saya. Saya di Manado, Dayumi di Kenari. Jadi itulah beberapa prestasi yang telah ditorehkan Dayumi. Mudah-mudahan ini bisa dimotivasi kita. Karena muda Buton Utara bukan hanya di Dayung, tapi di cabang olahraga yang lain kita harus berprestasi. Sebelum kita lanjut, mungkin kita brief dulu MC. Dayuming, ternyata Dayuming ini bukan hanya sendirinya atlet. Dalam berkeluarga itu ada 4 orang, 2 orang mewarisi orang tuanya. 1 adiknya laki-laki, dia hanya berprestasi sampai di Porprov kemarin 2014, meraih berapa medali emas di perahu naga. Dia spesialis kalau tidak salah kemarin mengemudi dan genang, 2 itu. Tapi memang ada bakat dan dilatih sendiri oleh ayahnya Bapak Ramudin. Pada Yuming, saya mau tanya, di Asia Tenggara ini lawan yang paling berat siapa? Kemudian di Asia yang jadi lawan terberat saat berlomba dayung, negara apa yang dirasakan paling susah untuk mengalahkannya? Iya Pak, kalau kita di Asia Tenggara lawan yang sulit itu Thailand sama Vietnam sama Singapura. Jadi memang 3 negara itu bersaing sama Indonesia. Sedangkan untuk di Asia, tingkatan Asia kita memang sulit ngalahinnya Cina. Cina kalau untuk di nomor saya yang nomor kano dan dragon boat itu memang Cina yang sangat sulit. Bahkan Cina juga kalau misalnya kita kejuaraan yang dia takutkan juga Indonesia untuk nomor itu. Memang Cina kuat, tapi tadi malam Cina kita kalahkan dengan bulu tangkis 3-0 tanpa balas. Jadi Cina sekarang sudah mulai kita kalahkan. Dayuming saya masih ingat kemarin kita di Porprov 2014 banyak mendulang emas untuk Buton Utara. Sampai Buton Utara jadi juara umum cabang olahraga dayung.
hampir kita sapu bersih yang namanya perahu naga, baik putra maupun putri. Kita ini tahun depan menghadapi Prof. Pak Bupati sudah menyampaikan tidak ada alasan kita harus juara umum untuk lomba dayung. Saya ingin tanya Dayumi, ini atlet nasional, tidak ada larangan atlet nasional main di Prof. Kemarin di PON banyak atlet nasional yang main di PON. Jadi di Prof nanti akan banyak atlet nasional yang bisa main di PON. Kira-kira bagaimana persiapan Dayumi di PON 2022 nanti? Apa ada teman-teman yang kita harus adopsi dari sana kita bawa ke sini? Untuk PON ya Pak. Jadi kalau mau bicara PON sebenarnya saya udah nggak ikut PON di Aceh nanti 2022 karena batasan usia. Jadi kalau PON itu untuk di dayung ada batasan usia, batasnya itu usianya harus 28. Jadi saya sebenarnya ini PON terakhir. Iya, jadi mungkin kalau misalnya untuk adik-adik saya juga, misalnya adik-adik di Buton Utara ini memang ada yang memiliki bakat di cabur dayung, bisa direkrut untuk berlatih di Sulawesi Tenggara untuk mewakili daerah kita di PON nanti. Kebetulan juga memang saya melihat kalau di Bajo itu memang Pak, dia bilang kalau misalnya mewakili Bau-Bau saya kasih tahu Pemdanya. Saya bilang enggak Pak, saya mau wakili Buton Utara. Betul apa yang sampaikan Dayumi. Prof 2022 butuh sudah menyiapkan bonus untuk emas 25 juta. Nanti sampaikan teman-teman yang mau datang, kita beli 20 juta, 25 juta. Keringatnya kita bayar dengan uang merah 25 juta. Nanti berat di bawahnya itu dan turun. Tapi itu untuk cabang olahraga yang lombanya individu. Tapi kalau beribu akan berbeda. Ya. Jadi Dayumi mohon bantu kita, daerah kita Buton Utara untuk di Porpor 2022 kita bisa banyak merebut emas. Siap Pak. Ya. Kemudian mungkin Pak ayahnya ada yang akan disampaikan malam hari ini? Iya, diserahkan ke anaknya Dayumi semuanya. Dayumi di Jakarta. Nanti kita teman-teman kepala UPD yang ada hari ini kalau ke Jakarta ambil nomornya Dayumi. Jangan hanya kopi di sini, kopi di sana. Ya. Saya tahu Dayumi di Jakarta, tapi lebih banyak tinggalnya di Jatiluhur, Jawa Barat. Itu tempat latihannya untuk dayung nasional di Jatiluhur, Jawa Barat. Kita juga apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, Pak Ketua DPR akan mencoba masuk ke Menpora. Mungkin Dayumi bisa membantu, kira-kira ada kita bawa dari Kemenpora untuk Buton Utara. Pak Menteri ini orang Sulawesi, orang Gorontalo Dayumi, Zainuddin Amali. Ada program baru di kepemerintahan Pak Jokowi lewat Zainuddin Amali. Kemarin baru keluar Perpres 86 tentang desain besar olahraga nasional DBON pada saat Hari Olahraga 10 September kemarin. Ornas itu ini menjadi gambaran bakal olahraga Indonesia akan disejajarkan dengan Asia, dan ini lebih banyak memperhatikan prestasi-prestasi anak daerah yang selama ini tidak diperhatikan, yang selama ini kurang dilirik, tapi melalui desain besar olahraga nasional, insya Allah itu akan kita kembali kejayaan masa-masa lalu olahraga nasional. Saya kembalikan ke MC, mungkin ada yang menyanyi. Yang ngopi silakan ngopi. Malam hari ini ada dua versi kopi. Ada kopi aslinya Butur,
Kemudian yang mungkin di belakang sana ada kopi Aceh. Hati-hati yang minum kopi Aceh malam ini, jangan sampai pulang. Iya, dan tentu saja pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara akan mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada atlet-atlet terbaik kita. Dan alhamdulillah tadi sudah ada statement dari atlet kita Dayumin. Kalau untuk di propos selanjutnya nanti ya akan mewakili Buton Utara. Jangan pergi ke tempat lain lagi. Insya Allah apa yang sudah Buton akan mendukung. Iya, selamat malam dari ya, sama kita malam hari ini. Nanti kalau ke Jakarta Pak, tadi apa yang suara? Iya. Oke, mungkin nanti ada sesi bertanya ya. Semua yang ada di tempat ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu satu alunan suara dari artis kita malam hari ini. Terus saya persilakan. Anak yang luar biasa. Oke, ada dari kita di sini malam hari ini. Kami persilakan. Oke, sambil dinikmati kopinya manis sekali malam hari ini ya. Semanis kisah kita malam hari ini tentunya dengan karya-karya terbaik, utamanya Dayumin malam hari ini yang sudah mempersembahkan banyak hal terbaik untuk daerah kita. Iya, MC Dayumin, saya ingin bertanya lagi satu ini. Kemarin di 2016 PON Jawa Barat emas kano 200 meter. 2021 di Papua kano 200 meter emas. Jadi Mas mempertahankan. Kemarin saya lihat, saya tentunya live saya lihat waktu kejuaraan itu mainnya tanggal 8 Oktober hari Jumat. Jadi selesai sholat Jumat, saya pulang Jumat, saya telepon Dayumin. Alhamdulillah Pak Kadis, saya dapat emas. Doakan saya tanggal 11 lagi saya mau turun di Dragon Ball. Alhamdulillah dapat perak. 3 perak, 2 perunggu. 3 perak di Dragon Ball perahu naga, 2 perunggu juga di perahu naga. Kemarin 2016 lawan terberatnya di PON di nomor kano 200 atlet Jambi masalah. Kemarin juga saya lihat atlet dari Jambi. Sebetulnya ini sama-sama atlet nasional. Sebetulnya apa yang mengilhami Dayumin sehingga bisa mempertahankan dengan sama-sama atlet nasional dari Jatiluhur di PON Papua? Sebenarnya kalau untuk kita mempertahankan prestasi itu sulit, apalagi kita yang memang latihan bareng seperti saya waktu di kemarin itu latihan bareng waktu di timnas, memang saya sering kalah terus, nggak pernah menang saya dari yang atlet Jambi, teman saya yang namanya Rizka Andriani. Berapa kali saya latihan, maksudnya mau tes mau apa, tetap saya selalu kalah sampai pelatih saya marah-marah terus. Jadi pas PON Papua kemarin kita memang disuruh pulang balik untuk gabung ke daerah latihan. Kurang lebih 3 bulan itu memang saya manfaatkan untuk benar-benar ngepres latihan. Saya nyari titik lemah saya kenapa saya bisa kalah. Dan akhirnya saya dapatkan memang saya selalu kalahnya ketika mau menjelang finish. Itu yang saya pelajari. Jadi pas tanding kemarin dia kalah, dia belum tahu kalau Buton Utara itu kuli susu itu tanahnya gimana. Jadi memang mempertahankan prestasi sulit, apalagi jelang 4 tahun dan setiap PON 4 tahun lagi baru mau PON, itu pasti kita ada titik di mana kita masa prestasinya menurun. Mungkin itu Pak. Oke, ya bagaimana Pak Kadis? Lanjut. Ya, kita lanjut. Dayumin sekarang sudah 29 tahun. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan pensiun dari keluarga Dayumin. Terakhir Dayumin, harapan masyarakat Buton Utara, terutama olahraganya, prospek ke depan seperti apa
kemudian setelah masa berakhir menjadi sebagai atlet, ingin menjadi apa? Mau jadi pelatih atau mau jadi apa saja yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Mohon maaf, malam hari ini saya menyampaikan, saya turut berduka bahwa di bulan 6 kemarin Ibunda Dayumi telah berpulang, tidak sempat menyaksikan anaknya untuk berprestasi di tanah Papua. Ya, kira-kira kiat yang terakhir Dayumi, masa depannya setelah menjadi atlet, dan harapan generasi muda ke depan betul-betul seperti apa nanti? Iya, terima kasih Pak Hadis. Harapan saya mungkin kedepannya pastinya pengennya cabur-cabur yang ada di Buton Utara bisa berkembang dan maju, bisa bersaing, bukan cuma sekedar di ajang Porprov, tapi di kancah nasional dan internasional. Bahkan bisa juga jadi ininya timnas, bergabung di timnas untuk bisa membawa nama harum bukan cuma sekedar Sulawesi Tenggara tapi juga Buton Utara, agar Buton Utara bisa dikenal masyarakat luas di Indonesia. Sedangkan saya mungkin kedepannya setelah pensiun dari dayung, memang saya punya cita-cita untuk jadi pelatih agar bisa menyalurkan apa yang sudah saya dapatkan di olahraga dayung ini, karena memang zaman dulu dengan sekarang pasti setiap ilmu pasti ada perkembangan, dan mungkin juga saya pastinya bakal ngantor lagi di Kemenpora. Mungkin bukan di Buton Utara tapi saya akan stay di Jakarta. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Iya. Jadi Dayung ini kita berharap jadi pelatih nasional di Jakarta, pelatih nasional. Saudara, dia ingin karirnya setelah pensiun dari dayung akan kembali ke Kemenpora, dan kita berharap dan berdoa mudah-mudahan menjadi pelatih nasional dayung Indonesia. Kita berikan aplaus sebelum itu. Terakhir dari Dayumi, pinginnya kita Buton Utara ini dikenal di nasional. Kalau ada kegiatan nasional maupun internasional, bawakanlah nama Buton Utara di tempat-tempat di mana Dayumi berlomba. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu Buton Utara akan dikenal di nasional. Ya. Ini harapan kita, harapan pemerintah daerah. Kita akan terus memfasilitasi, mengejok atlet-atlet yang punya bakat, yang punya prestasi seperti yang terjadi pada hari ini. Pak Bupati tadi sudah menyampaikan kita bahwa sangat luar biasa prestasi yang diraih selama ini. Mudah-mudahan ini dibarengi dengan atlet-atlet di cabang olahraga yang lain. Tenis meja sudah menyusul, tapi Pak Rauf, saya baru dapat informasi dari provinsi. Popnas 2022 di Kalimantan Timur, tenis meja tidak ada. Hanya 8 cabang olahraga. Seleksinya di provinsi ada 8 cabang olahraga, tapi hanya 4 yang diseleksi. Saya juga heran kenapa terjadi seperti itu di Sulawesi Tenggara. Harusnya kita punya nama tenis meja yang cukup nasional di tingkatan pelajar, tiba-tiba tidak ada. Rencana itu bulan Juni Pak, di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, kan termasuk zona itu. Ya, nanti sebentar mungkin ada Pak Rauf bisa memberikan kita pencerahan terkait cabang olahraga tenis meja.
Tes satu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sebagai penggiat olahraga mengucapkan terima kasih telah diundang di sini, bertemu dengan sosok atlet yang sangat mendunia, boleh dikatakan demikian, sudah sering mewakili Indonesia di ajang internasional, dan ini tidak gampang momen seperti ini, dan baru pertama kali di Buton Utara seperti ini sepanjang sejarah. Saya di sini mewakili cabang olahraga tenis meja, dan juga saya kira ada perwakilan dari cabur-cabur lain. Tentu berharap ke depan Buton Utara ini semakin dikenal dengan olahraganya, dan Saudari Dayumin ini sudah menjadi duta Buton Utara di olahraga. Dan kami sangat berharap ke depan itu cabur-cabur lain juga bisa bergiat dan bisa juga dikenal di regional maupun di nasional. Sebentar, saya ada pertanyaan kepada Saudari Dayumin, tapi ada beberapa yang ingin saya utarakan tentang olahraga ini. Kalau kita ini mau dikenal dengan olahraga, ya mungkin saya kira pemerintah ini harus mulai dari sekarang harus berpikir bagaimana membuka kelas olahraga yang terorganisir di bawah naungan pemerintah, misalnya seperti PPLP. Itu harus ada itu, karena dananya itu jelas dia. Ya. Kalau tidak ada semacam PPLP, sangat mustahil kita bisa berprestasi di kancah nasional. Sulit. Kita ambil contoh Muna ya. Muna itu sampai ada juara dunia silat, ada Permata Kemalasari, saya masih kenal betul itu. Dia juara silat dunia. Itu karena ada PPLP silat di Rahasana di Muna. Iya. PPLP itu punya program, dan atlet dituntut untuk lebih disiplin, tidak boleh malas-malas, tidak boleh kendor. Kenapa? Karena ada target. Kalau tidak ada target, dikasih out. Ambil atlet yang lain yang punya semangat dan tekad yang tinggi. Jadi tidak main-main, karena memang kita makan uang negara. Tapi kalau tidak ada seperti itu, kita nafsi-nafsi, anak-anak tidak ada tekanan, dia datang juga dengan biaya sendiri, dia datang juga semaunya sendiri, pelatih juga semau gue, mau tidur dulu, besok dulu baru latihan, nggak akan bisa. Tapi kalau ada PPLP, kita pakai uang pemerintah, kita ada tanggung jawab. Pelatih bisa dicoret kalau tidak disiplin, atlet juga bisa dicoret kalau tidak disiplin, karena memang kita makan uang negara. Jadi tanggung jawabnya lebih jelas dan lebih besar. Ya, saya kira demikian, karena Saudari Dayumin ini saya lihat adalah jebolan PPLP di Kendari ya. Kemudian menuju ke Jakarta karena menunjukkan prestasi di nasional, dipanggil di pelatnas gitu. Jadi memang daerah, entah dimulai dari Dayung dulu mungkin, karena ada Saudara Dayumin ini yang bisa menjembatani kita di nasional. Kita bisa mulai dari Dayung, PPLP Buton Utara dimulai dari cabur Dayung, bisa saja ya. Jadi harus ada. Kemudian setelah kita menunjukkan prestasi, kita bisa expand atau kita kembangkan ke cabur-cabur lain. Dan saya yakin Buton Utara akan semakin lebih dikenal dengan di bidang olahraga. Ya. Nah itu harapan saya ke depan, harapan kami. Saya kira kita semua sepakat di sini, pemerhati olahraga, penggiat olahraga. Saya kira itu yang apa sih susahnya itu 1 tahun dianggarkan 300 juta untuk PPLP. Ya, saya yakin bisa. Ya, tergantung kemauan saja sebenarnya. Tekad, niat, ya pasti bisa. Ya, 300 juta per tahun itu bisa lah PPLP jalan. Ya, itu. Jadi mau program, mau tanding, mau try out keluar, itu semua sudah ada anggarannya dianggarkan di situ. Jadi jelas. Ya, jadi atlet juga tidak hanya menghayal bahwa saya latihan kapan tandingnya, tidak menghayal, tapi ada program, ada kalender yang sudah jelas. Saya kira begitu ya. Pertanyaan saya kepada Dayumin ini, saya pengalaman juga pernah jadi atlet walaupun hanya kelas-kelas di bawah. Kemudian saya teruskan di pembinaan cabang tenis meja ini. Selama ini saya jalani, alhamdulillah kita sudah sering mewakili Sultra di tingkat nasional.
Di O2SN itu kami ikut terus mewakili Sulawesi Tenggara dan sering juga juara 3 di ajang regional. Di NTT juara 3, di Makassar juara 3, di Mataram juga kita juara 3 saja, karena memang kita berhadapan dengan atlet-atlet PPLP di Kalimantan Timur, di segala macam, di daerah mana banyak PPLP-nya. Jadi kita termasuk luar biasa, tanpa PPLP tapi kita bisa berbicara juga. Atlet ini kadang ada naik turunnya, ya. Tekadnya itu kencang kendor atlet. Yang saya ingin tanyakan kepada saudara Daniel ini, gimana caranya mempertahankan kestabilan tekad itu supaya naik terus keinginan untuk juara? Karena kita ini atlet kadang naik, ada turun lagi, naik turun lagi. Yang bahayanya kalau turun terus, dipengaruhi dengan game online, dipengaruhi main HP dan sebagainya. Ya, kira-kira apa kiat-kiat dari seorang atlet sekelas Delmin ini untuk mempertahankan tekad, semangat, supaya motivasi untuk juara itu ada terus di benaknya, tidak pernah kendor. Ya, terbukti di usia yang sudah tinggal mau pensiun, ya, masih bisa menorehkan prestasi yang luar biasa. Ya, ini tantangan. Mungkin bisa nanti ditularkan ke atlet-atlet adik-adik, bagaimana menjaga kestabilan supaya motivasi itu terjaga terus, semangat untuk jadi atlet berprestasi ada terus gitu. Ya. Pengaruh-pengaruh apa yang harus dihindari, aktivitas apa yang harus dihindari sebagai atlet, karena kita harus membedakan antara orang di luar sana yang bukan atlet dengan atlet, ya kan? Jangan disamakan yang mungkin hanya numpuk di daycare atau di mana. Kita sebagai atlet harus tahu jam berapa harus pulang, ya kan? Jam berapa harus tidur dan sebagainya. Ya. Jadi saya kira demikian sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, saya bantu jawab ya Pak. Kalau seperti yang Bapak tanyakan, bagaimana? Sepertinya sama hal dengan bagaimana sih kita mempertahankan prestasi, semangat kita untuk bisa menjadi seorang juara. Kalau untuk saya Pak, saya pribadi ya, saya ada target. Jadi saya targetnya misalnya tahun ini saya juara PON, tahun depan saya pengen turun di ajang SEA Games. Itu yang harus saya jadikan motivasi Pak. Jadi saya harus memang menjaga, kita yang atlet kan tidak sama dengan yang orang normal biasa, karena memang kita jam tidur dijaga, pola makan dijaga, serba hidup harus hidup sehat, tidak harus sembarang, karena apalagi masing-masing cabang olahraga itu beda-beda Pak. Kalau untuk fisik memang kita sangat butuh fisik, mau tenis meja, mau dayung, mau lari atau apapun itu semua butuh fisik. Ketika kita begadang terus besok paginya latihan, pasti kondisinya berbeda. Jadi apalagi kalau diberikan target waktu harus sekian, atau mungkin kayak tenis meja di game kesekian kamu harus ngalahin lawan kamu di gamenya poin kesekian. Jadi kalau mau berbicara bahwa bagaimana sih memotivasi, sebenarnya itu Pak tergantung dari atletnya sendiri. Bagaimana dia punya tekad, bagaimana dia punya semangat. Tapi salah satunya memang harus punya target. Jadi dia harus memotivasi diri sendiri bahwa tujuan saya ke depannya saya ingin menjadi, misalnya ingin menjadi juara Asian Games. Jadi itu harus yang menjadi targetnya untuk dia jaga, untuk bisa selalu termotivasi bahwa target saya ini. Jadi apapun yang menjadi halangan saya harus ubah dengan mindsetnya juga harus dikasih semangat terus Pak. Namanya atlet itu jangan ditekan. Kalau atletnya ditekan itu berpengaruh dengan mentalnya Pak. Saya pribadi ya Pak, punya pelatih itu saya nggak suka dengan yang namanya ditekan sama pelatih. Misalnya kalau saya habis latihan, kita namanya atlet itu kalau udah keseringan latihan pasti kita bosan, jenuh. Jadi habis latihan saya pasti pengen jalan lah,
Tapi itu dari motivasi diri sendiri sih Pak, dari atlet. Dia harus sudah tahu jam pulangnya harus sekian, jam tidurnya harus segitu. Dan saya kalau misalnya selesai latihan jam 5, habis itu saya sholat maghrib, saya jalan, refreshingkan otak. Misalnya sekarang saya nongkrong di kafe-kafe, jam 7 atau jam 9 saya balik, sudah langsung tidur. Setidaknya membuat pikiran saya jangan ditekan oleh latihan yang tiap hari itu aja terus. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih. Iya, jadi terima kasih banyak Pak Rauf yang sudah memberikan pertanyaan kepada duta olahraga kita. Dan intinya tadi adalah disiplin diri dari atlet itu sendiri ya. Pokoknya waktu makan, waktu tidur, gitu Pak. Jalan-jalan ya. Oke, yang mau jadi atlet luar biasa intinya harus mendisiplinkan diri, latihan yang banyak. Dan ada media malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan. Oke, ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Sawang dari media Kabar Daerah.com, media online. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan kepada atlet dayung, tentu yang pertama tentu kita sangat mengapresiasi terhadap prestasi yang diperoleh. Kemudian langsung saja di poin pertanyaan yang saya tanyakan, pesan-kesannya untuk masyarakat Buton Utara, itu yang pertama. Kemudian harapan kedepannya khususnya para atlet muda di Buton Utara untuk dapat jenjang kedepannya, prosesnya sih bagaimana ya. Kemudian untuk harapannya kepada Pemda untuk mendorong peningkatan fasilitas sarana olahraga harus seperti apa ya. Kemudian kepada izin Pak Kadis, saya bertanya juga sama Bapak, bagaimana langkah-langkah Dinas Pendidikan Olahraga sendiri untuk memotivasi pemuda-pemuda olahraga untuk mendukung fasilitas sarana olahraga seperti apa ya. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk teman media yang ngasih pertanyaan tadi, mungkin pertanyaan terlalu banyak ya, langsung 3, mungkin harusnya satu-satu dulu kali ya. Jadi kalau untuk kesan dan pesannya, saya sangat bangga. Sekali lagi saya sangat bangga dan bersyukur mewakili daerah kita Buton Utara. Dan dengan apa yang saya dapatkan sekarang itu, mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman, bahkan anak-anak, maksudnya bukan cuma sekedar di desa Banu Jaya, tapi di seluruh Kabupaten Buton Utara. Dan harapan saya juga sih kepada Pemda, semoga Pemda ini memberikan fasilitas dan memperbaiki sarana dan prasarana olahraga yang ada di Buton Utara, biar kedepannya kita memiliki generasi-generasi muda, calon-calon atlet yang bisa berprestasi
bukan cuma seperti saya, tapi seperti atlet-atlet sebelumnya. Karena saya ini sebenarnya hanya penerus dari senior-senior saya yang ada di Buton Utara, yang khususnya Desa Bandu-Banua Jaya. Karena memang di Desa Bandu-Banua Jaya sudah banyak dilahirkan atlet-atlet berprestasi sebelum saya lahir. Mungkin salah satunya contohnya memang ayah saya sendiri dan teman-temannya. Bahkan di Sulawesi Tenggara ini memang dikenal dengan olahraganya yang membuat dia terkenal, salah satunya itu di cabur dayung. Seperti juga mungkin tenis meja ya Pak. Mungkin tenis meja juga kedepannya bisa dibantu Pak Kadis, agar kedepannya tenis meja bisa berprestasi. Jangan cuma sekedar dikasih omongan-omongan, dikasih senang-senang seperti apa yang diinginkan oleh Pak Rauf, bahwa kalau bisa diadakan PPLP, kenapa tidak? Sebenarnya kita bisa Pak. Sekedar saya juga menyampaikan kepada Pak Rauf bahwa sebenarnya untuk membuat PPLP bisa Pak. Tinggal kita minta bantuan dari Kadispora lalu dianggarkan untuk Kemenpora. Karena sekarang itu Kemenpora memang mementingkan atlet mulai dari usia muda, karena memang targetnya untuk Olimpiade 2032. Karena Indonesia akan jadi tuan rumah di Olimpiade 2032, makanya akan direkrut atlet, calon-calon atlet dari anak-anak. Jadi ketika pas di 2032 mungkin anak-anak itu akan sudah bisa untuk berprestasi di Olimpiade nanti. Seperti itu. Mungkin agak kurang, mungkin jawaban saya mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Kadi sendiri. Terima kasih. Terima kasih tadi dari teman-teman wartawan. Ada saran masukan untuk kita terkait bagaimana pembinaan atlet di Buton Utara. Saya baru 40 hari ini saya di tempat yang baru, dan ada sedikit perubahan wajah di keolahragaan Buton Utara. Pak Bupati ingin merubah semua kembali ke masa-masa yang lalu yang pernah diraih. Kita pelan-pelan kita benahi, kita punya sarana prasarana olahraga yang ada di Buton Utara yang dikatakan cukup standar, ada beberapa tempat venue yang standar nasional. Kita akan perbaiki, kembalikan ke fungsi semula. Kemudian juga dengan kesempatan ini saya menyampaikan teman-teman, di keolahragaan yang lalu kita akan rubah polanya. Kita akan rubah di tahun depan, kita akan ramu berdasarkan DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Itu kitab sucinya kita. Apa yang disampaikan DBON 2032 kita tuan rumah Olimpiade. Masih ada waktu 10 sampai 12 tahun ke depan untuk melakukan pembinaan. Makanya hari ini dan ke depan Dispora akan lebih banyak memberikan motivasi kepada anak-anak usia dini, persiapan 3, 4 sampai 5 tahun ke depan untuk menjadi atlet-atlet AMB. Satu juga saya sampaikan kepada kita lewat kesempatan ini, satu teman-teman kita ini ada, saya juga tidak tahu kenapa generasi muda kita yang sekarang ini fasilitas olahraga kita yang kemarin lengkap, hari ini hampir rusak semua. Kolam renang yang ada hari ini semuanya tidak berfungsi, sangat tidak berfungsi, dan kita harus membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk kembali di kolam renang sana. Apa yang disampaikan Pak Bupati bahwa masyarakat Pajo itu kita berharap bukan hanya di Dayung, tapi kita berharap bisa menjadi perenang-perenang di Sulawesi Tenggara.
Dan itu wajar karena banyak kehidupan mereka di laut, berkenalan dengan air setiap hari, dan bahkan sudah menjadi kegiatan rutinitas mereka di atas air. Mohon teman-teman wartawan bisa membantu pemerintah di keolahragaan ini sehingga pada tahun-tahun ke depan kita bisa sejajar dengan daerah lain. Saya sampaikan kemarin, seolah tanggal 30 Oktober kita jadi tuan rumah Liga Sepak Bola 3 wilayah Sulawesi Tenggara untuk daerah kepulauan. Ini sebetulnya kemarin kita hanya iseng-iseng bermain di Twitter, bermain di Facebook, kita lempar-lempar dengan kondisi lapangan kita yang rumputnya kita benahi, stadionnya kita benahi, akhirnya provinsi memilih Buton Utara sebagai tuan rumah di saat tanggal 30 Oktober. Dan kemungkinan besar partai finalnya akan ditempatkan di sini. Partai final yang zona satunya di Kolaka 9 kabupaten, kemudian juga di zona 2 wilayah kepulauan, wilayah daratan di sana, wilayah kepulauan di Buton Utara. Terakhir kemarin di 8, tapi ditambah 1 jadi 9. Dan persiapan itu sementara kita lakukan. Jadi ke depan apa yang disampaikan Pak Rauf, pimpinan dan pelatih di tenis media, memang betul kita harus punya PPL, harus punya PPLP untuk membina itu. Makasih Pak Rauf, ini menjadi masukan saran saya. Kita akan coba tahun depan anggaran itu kita masukkan ke PPLP. Metode saya lain dengan yang kemarin. Mungkin ke depan tidak lagi namanya prokap-prokap. Saya akan metode lain. Turun ke lapangan pembinaan atlet-atlet yang bisa cari kalender, terjun di lapangan. Pak Rauf di November, kalau tidak di akhir Oktober ini, anaknya juga dikenal di tenis meja. Siapkan atletnya kita tuh. Jadi tantangan bagi teman-teman cabur olahraga lain, tolong kalau ada kalendernya, bagusnya ini dengan kode, taruh kalendernya supaya itu menjadi acuan kita. Sehingga kita menyusun program, ada target dan sasaran kita ke depan. Jangan tiba masa kita tinggal cari atlet-atlet yang belum tentu itu bisa kita andalkan. Bagi teman-teman sepak bola, saya tantang di Prof, saya akan ambil pelatih di luar Sulawesi Tenggara. Berapapun harga kita bayar. Kita mau harus masuk semifinal, tidak mau jadi juara, masuk final. Kita ambil atlet pelatih yang punya lisensi nasional. Bukan kita pelatih kita di sini, tapi kita harus ambil pelatih dari luar. Kasih laporkan Pak Bupati yang kami itu harus kita coba. Target kita di Proporf nanti kita harus masuk ke 6 besar. Apapun yang terjadi, taruhan Pak Bupati harus besar. Bola tidak mau kalah, kita harus mau semifinal. Syaratnya cari pelatih di luar Sulawesi Tenggara. Saya kira ini motivasi kita. Penyampaian yang saya sampaikan sebetulnya masih banyak, tapi waktu kita yang sangat membatasi. Masih ada tempat-tempat ruang-ruang lain yang harus banyak kita berdiskusi dan banyak kita berinteraksi terkait kemajuan keolahragaan kita di Buton Utara. Insya Allah sebelum tanggal 30 Oktober kita akan adakan pertemuan-pertemuan seperti ini, merancang persiapan Buton Utara untuk menjadi tuan rumah. Saya kira ini saya kembalikan ke